Bro, pernah nggak lo ngerasa kayak hubungan lo sama dia mendadak berubah 180 derajat? Awalnya, semua terasa lancar. Tiap hari ada aja bahan obrolan. Mulai dari hal-hal receh kayak drama Korea yang dia lagi tonton, sampai bahasan berat soal masa depan kalian berdua. Chat kalian selalu rame, teleponan sampai ketiduran, dan nggak pernah ada hari yang terlewat tanpa kabar. Bahkan hal sederhana kayak, "Lagi apa?" atau "Udah makan belum?" jadi sesuatu yang bikin lo senyum-senyum sendiri. Tapi suatu hari, semuanya berubah. Lo bangun pagi, cek HP, nggak ada notifikasi dari dia. Nggak ada pesan, nggak ada panggilan, bahkan story Instagramnya nggak muncul lagi di feed lo. Awalnya lo pikir, mungkin dia sibuk. Tapi makin lama makin jelas kalau ini bukan cuma soal kesibukan biasa. Dia benar-benar hilang, bro. Dan lo sadar, ini adalah bagian dari yang orang-orang sebut sebagai no contact. Sebelum lo makin bingung, gue bakal kasih konteks. No contact itu adalah strategi di mana lo memutuskan buat nggak berkomunikasi sama seseorang untuk sementara waktu. Nggak ngechat, nggak telepon, nggak ngestal medsos mereka. Pokoknya bener-bener hilang dari hidup mereka. Biasanya, ini dilakuin buat beberapa alasan. Ada yang pengen ngasih waktu dan ruang buat merenung. Ada yang mau fokus memperbaiki diri. Dan ada juga yang pakai ini sebagai trik buat bikin orang lain sadar kalau mereka kehilangan sesuatu yang berharga. Kedengerannya simple, kan? Tapi praktiknya nggak segampang itu, bro. Karena seringkali, ada banyak emosi yang campur aduk selama periode ini. Dari rasa kangen, penasaran, sampai keinginan buat nyerah dan ngechat duluan. Nah, masalahnya sekarang, gimana kalau lo yang awalnya nerapi no contact, berharap dia bakal nyadar dan balik ngejar lo, tapi justru dia yang mutusin buat ngelakuin hal yang sama? Bayangin situasinya, lo udah mempersiapkan diri buat nggak ngehubungin dia, berharap dia bakal panik atau minimal nyari lo. Tapi ternyata, bukannya dia ngejar-ngejar lo, dia malah terlihat santai aja. Dia nggak ngehubungin lo balik, dia nggak nge-like postingan lo, bahkan dia kelihatan lebih sibuk sama hidupnya sendiri. Plot twist banget, kan? Tadinya lo ngerasa punya kendali dengan no contact, tapi sekarang lo yang mulai bingung dan kehilangan arah. Kok malah gue yang ngerasa kangen? Kok dia kayak nggak peduli sama sekali? Tenang, bro. Sebelum lo keburu galau, mari kita bahas pelan-pelan. Karena gue tahu banget, situasi ini tuh bisa bikin kepala lo penuh dengan pertanyaan. Lo mulai overthinking. Apa dia masih peduli? Apa dia sengaja ngelakuin ini buat bales gue? Atau yang lebih ekstrim, apa dia udah move on? Semua pikiran itu wajar banget muncul di situasi kayak gini. Tapi jangan buru-buru ambil kesimpulan. Apalagi bikin keputusan gegabah yang malah bisa bikin keadaan makin buruk. Gue paham, bro. Lo pasti pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi di kepala dia. Kenapa dia juga ngelakuin no contact? Apa ini tanda kalau dia udah nyerah sama hubungan kalian? Atau justru ini cara dia buat nguji perasaan lo? Lebih dari itu, lo pasti juga pengen tahu langkah apa yang harus lo ambil sekarang. Haruskah lo tetap pada rencana awal buat diam dan fokus ke diri sendiri? Atau lo perlu nge-break no contact dan ngelakuin sesuatu buat menyelamatkan hubungan ini? Santai, bro. Lo nggak sendirian. Gue bakal bantu lo lihat situasi ini dari sudut pandang yang berbeda. Biar lo nggak kebawa emosi dan bisa ngambil keputusan yang paling bijak. Karena percayalah, no contact ini nggak cuma soal siapa yang bisa tahan lebih lama buat nggak ngehubungin duluan. Ini tentang gimana lo bisa memanfaatkan momen ini buat refleksi diri, buat belajar menghargai hubungan, dan mungkin buat jadi versi diri lo yang lebih baik. Jadi, ambil nafas dulu, duduk yang nyaman, dan yuk kita bahas semuanya dari awal sampai tuntas. Karena, bro, situasi ini bukan akhir dari segalanya. Justru ini bisa jadi titik balik buat hubungan lo, kalau lo tahu cara mainnya. Gue bakal kasih lo perspektif baru, tips, dan langkah-langkah yang bisa lo ambil biar lo tetap punya kontrol atas diri lo sendiri dan mungkin hubungan lo sama dia. Jadi, lo siap buat dengerin semuanya? Let's go, bro. Kita selesaikan ini bareng-bareng.
1. Bikin dia penasaran. Bro, lo pasti sering dengerkan kalau perempuan itu suka sama hal-hal yang bikin penasaran? Nah, itu juga berlaku dalam situasi kayak gini. Tujuan lo di sini bukan cuma buat ngilangin diri sementara, tapi juga untuk bikin dia mikir, apa yang terjadi sama dia? Kok jadi beda ya? Dan biar dia punya alasan buat kepikiran tentang lo. Maksudnya, jangan langsung ngehilang dengan cara yang kelihatan dramatis atau nyolot, kayak blokir semua sosial medianya atau berhenti ngasih kabar total. Itu malah bikin dia merasa lo udah bener-bener nggak peduli, padahal bukan itu tujuannya. Jadi, gimana caranya? Hilang dengan cara yang elegan. Kalau biasanya lo sering banget posting atau update status, coba deh pelan-pelan kurangi itu. Jangan sampai lo jadi nggak ada jejak sama sekali di dunia maya, tapi lo juga jangan kelihatan terlalu aktif. Lo bisa posting hal-hal yang lebih personal, misalnya foto lo lagi ngopi atau jalan-jalan ke tempat yang belum pernah lo kunjungi sebelumnya. Hal ini bukan cuma buat nunjukin kalau lo masih hidup, tapi juga buat ngasih kesan kalau lo sibuk dengan kehidupan lo sendiri. Lo punya dunia lo sendiri, dan lo nggak ngandelin dia buat merasa lengkap. Kalau dia lihat lo mulai kayak gitu, dijamin dia bakal mulai bertanya-tanya, kenapa ya dia jadi begini? Dan itu yang lo mau. Yang penting di sini adalah, lo nggak perlu tiba-tiba jadi orang yang terlalu cuek atau malah kelihatan nggak peduli banget, karena dia bakal mikir lo udah nggak tertarik sama sekali. Tapi, jangan juga terus-terusan menghilang tanpa ada jejak. Ya, lo harus tetap ada, cuma nggak terlalu sering muncul di tempat yang sama. Kayak lo lagi mempersiapkan diri baru, yang lebih keren dan penuh misteri. Intinya, jangan biarkan dia tahu terlalu banyak tentang lo. Biarkan dia penasaran tentang apa yang lo lakuin, sama siapa, dan kenapa lo tiba-tiba bisa jadi lebih chill dan tenang. Bikin dia mikir, kok dia berubah gini ya? Apa gue yang salah? Karena, bro, ketertarikan itu seringkali datang dari rasa penasaran. Kalau lo terus-terusan mudah diakses, itu malah bikin dia nggak perlu usaha buat cari tahu lebih banyak tentang lo. Lo harus jadi tantangan kecil buat dia, sesuatu yang dia nggak bisa langsung dapetin. 2. Jangan kebanyakan mikirin dia. Sekarang nih, lo pasti udah ngalamin yang namanya overthinking, kan? Penasaran kenapa dia nggak ngetik di chat lo, atau mikirin setiap gestur kecil yang dia tunjukin. Nah, bro, di saat kayak gini, overthinking itu musuh besar lo. Kenapa? Karena semakin lo kebanyakan mikirin dia, semakin lo ngerasa cemas dan hilang kendali. Kalau lo terus-terusan ngubek-ngubek pikiran tentang dia, lo bakal jadi pribadi yang gak fokus, capek, dan akhirnya malah jadi gak menarik lagi. Jadi, solusi pertama yang harus lo lakuin adalah mulai fokus ke diri lo sendiri. Cara pertama buat berhenti mikirin dia adalah sibukkan diri lo sama hal-hal yang bener-bener lo sukai. Coba lo ingat-ingat lagi, apa sih yang dulu lo sukain tapi gak sempet lo lakuin karena waktu lo lebih banyak buat mikirin hubungan ini? Mungkin dulu lo pengen banget belajar gitar, mulai olahraga, atau jalan-jalan ke tempat baru. Nah, sekarang waktunya lo buat ngelakuin itu. Jangan cuma duduk diam nunggu dia balik, tapi jadiin waktu yang lo punya buat fokus ke diri lo sendiri. Bahkan, kalau lo merasa kayak, gue lagi nggak tahu mau ngapain, coba mulai dari hal kecil aja. Coba olahraga beberapa menit sehari atau baca buku yang udah lama lo pengenin. Lo nggak perlu langsung jadi expert atau hero, cukup mulai aja. Dan yang pasti lo akan ngerasa lebih baik dengan diri lo sendiri. Selain itu, bro, tahan diri buat nggak terus-terusan ngecek media sosial dia. Gue tahu banget, godaan buat ngestal dia itu gede banget. Apalagi kalau lo lagi pengen tahu dia lagi sama siapa atau ngapain. Tapi, lo harus ingat, setiap kali lo ngecek sosmed dia, itu cuma bikin lo mikir yang enggak. Bisa jadi dia cuma lagi posting sesuatu yang biasa aja, tapi lo malah mikir yang aneh-aneh. Lo harus tahu, semakin lo sering kepo, semakin lo akan merasa nggak tenang. Jadi, cobalah untuk ngeset batasan buat diri lo sendiri. Jangan ngecek apapun tentang dia selama beberapa hari. Fokus ke kegiatan lo sendiri dan rasain bedanya. Bro, lo bakal ngerasain ketenangan yang belum pernah lo rasain sebelumnya. Jadi, bro,
Jangan kebanyakan mikirin dia. Kalau lo terus-terusan mikir, itu cuma bikin lo jadi stres, cemas, dan akhirnya lo nggak bisa move on. Waktu yang lo habiskan buat mikirin dia seharusnya bisa lo pakai buat hal-hal yang lebih produktif. Fokus ke diri lo, coba hal baru, dan lo akan mulai merasa lebih bebas. Percaya deh, bro, kalau lo udah mulai jadi lebih sibuk dan lebih bahagia dengan hidup lo sendiri, baru deh dia bakal mulai penasaran dan mungkin balik cari lo. 3. Jangan langsung bales kalau dia chat. Bro, gue tahu banget ini bagian yang paling susah. Lo pasti sering banget ngerasa kayak, aduh, dia ngechat nih, gue harus bales gak ya? Atau mungkin lo mikir, gue harus jawab cepet, biar dia nggak mikir gue nggak peduli. Nah, ini yang sering jadi jebakan. Sering banget orang-orang terjebak dengan dorongan buat langsung bales chat dari orang yang mereka suka, apalagi kalau udah lama gak ngobrol. Tapi, percaya deh, justru di saat kayak gini lo perlu yang namanya jeda. Apa maksudnya? Gini, bro, kalau lo langsung bales chat dia dalam waktu yang sangat cepat, lo bakal kelihatan terlalu mudah diakses. Seakan-akan lo selalu ada buat dia kapanpun dia butuh. Padahal, lo harus kasih kesan kalau lo punya kehidupan sendiri yang sibuk, yang gak selalu nungguin dia buat nyapa. Jadi, jangan buru-buru bales chat dia, bahkan kalau lo udah penasaran banget. Lo bisa nunggu beberapa jam atau bahkan sehari sebelum bales. Ini bukan berarti lo lagi marah atau ngambek, ya, tapi lebih ke memberi kesan kalau lo tuh punya hidup yang seimbang dan gak tergantung sama dia. Misalnya, dia nanya, lagi ngapain? Lo bisa bales dengan kalimat singkat yang ngasih kesan kalau lo lagi sibuk, tapi tetap santai. Contohnya, oh, lagi santai aja, baru aja selesai meeting panjang. Lo jawab dengan cara yang gak terburu-buru, gak yang panjang lebar, dan bikin dia mikir, kenapa ya dia gak bales cepet? Itu yang lo mau, bro, bikin dia penasaran. Poinnya di sini adalah lo perlu belajar untuk mengatur waktu respons lo. Ini bukan cuma tentang no kontak doang, tapi juga tentang bagaimana lo mengatur keseimbangan dalam hubungan lo dengan dia. Kadang, kita merasa harus terus-terusan komunikasi supaya hubungan tetap hidup, padahal yang sebenarnya dibutuhkan adalah ruang. Dengan memberi jeda waktu buat bales chat dia, lo akan ngasih dia ruang untuk berpikir, dan ini bikin lo kelihatan lebih tenang dan nggak terburu-buru. Dengan lo yang lebih chill, dia malah bisa jadi tertarik lagi, karena kadang orang suka sama sesuatu yang nggak bisa mereka dapetin dengan mudah. Jadi, bro, lo harus sabar dan gak perlu takut kehilangan dia cuma karena lo gak langsung bales. Sebaliknya, ini malah bikin lo jadi lebih menarik dan memperlihatkan bahwa lo punya kontrol atas situasi. 4. Jangan kepo tentang dia. Sekarang, ini bagian yang paling sering bikin kita terjebak. Lo udah mutusin buat no kontak, tapi tetap aja, entah kenapa, rasa penasaran itu datang. Lo mulai kepo, ngecek sosmed dia, ngeliat siapa yang dia follow, atau bahkan lihat story-nya berulang-ulang. Bro, itu adalah jebakan terbesar buat lo. Apa yang lo lakuin di sini sebenarnya nggak ngasih lo apa-apa selain rasa cemas dan kebingungan yang makin dalam. Kenapa sih lo harus berhenti dari kebiasaan kepo ini? Pertama-tama, lo harus ngerti bahwa melihat dia di sosmed bukan berarti lo tahu semuanya tentang hidup dia. Apalagi, dia mungkin hanya posting hal-hal yang bagus-bagus doang. Kayak, lo ngeliat dia happy, liburan, atau lagi nongkrong bareng temen-temennya, dan langsung berpikir, wah, dia udah move on, berarti gue nggak ada tempat lagi. Itu adalah persepsi yang salah, bro. Kita semua tahu, hidup di dunia maya itu nggak selalu menggambarkan kenyataan. Orang bisa posting apapun yang mereka mau, bahkan kalau sebenarnya di dalam, mereka lagi ngerasa kosong. Jadi, jangan biarkan diri lo terjebak dalam ilusi yang lo lihat di layar HP. Yang kedua, kepo itu bikin lo jadi terobsesi. Coba lo pikir, setelah lo ngestal dia, apa yang lo dapet? Paling cuma rasa cemas yang makin gak jelas. Misalnya, lo ngeliat dia lagi jalan sama temen-temen, lo langsung mikir, dia pasti udah lupa sama gue. Padahal, belum tentu juga, bro. Bisa jadi dia cuma lagi nyoba move on,
atau cuma pengen hangout sama temen-temennya buat ngurangin stres. Jadi, semakin lo kepo, semakin lo cuma nambahin rasa was-was yang gak perlu. Solusinya? Jangan ngecek apapun tentang dia. Coba deh, bro, buat beberapa hari, atau bahkan seminggu, lo jangan cek akun media sosial dia sama sekali. Lo gak akan rugi kok. Dengan lo berhenti ngestal dia, lo justru bisa fokus lebih banyak ke kehidupan lo sendiri, dan lo akan mulai ngerasa lebih bebas. Dengan gak tahu apa yang dia lakuin, lo bisa merenung dan mikir, oke, ini saatnya gue fokus sama diri sendiri. Gue paham banget kadang lo merasa terjebak sama perasaan pengen tahu, apalagi kalau lo udah ngerasa kehilangan. Tapi, lo harus percaya sama proses ini. Lo nggak perlu tahu setiap detail tentang hidup dia buat bisa bahagia. Lo cuma perlu tahu, lo bisa lebih fokus ke diri lo sendiri, dan lo bisa jadi lebih kuat dan lebih percaya diri tanpa ngeliat kehidupan dia. Justru, saat lo nggak lagi peduli tentang dia, lo bakal ngeliat betapa banyak hal yang bisa lo capai, dan betapa banyak hal keren yang bisa lo lakuin tanpa harus mikirin orang lain. 5. Upgrade diri lo. Bro, gue ngerti banget kalau lo mungkin ngerasa kecewa atau patah hati setelah hubungan ini nggak berjalan seperti yang lo harapkan. Tapi, ini juga saat yang tepat buat lo buat fokus ke upgrade diri sendiri. Ini bukan cuma tentang jadi lebih keren di mata orang lain, tapi lebih penting lagi, lo bakal jadi versi terbaik dari diri lo buat diri lo sendiri. Lo pasti udah pernah dengerkan, kalau perasaan itu sering datang dari bagaimana lo melihat diri lo sendiri. Nah, kalau lo merasa diri lo lebih baik, lebih percaya diri, dan lebih bahagia, lo bakal ngasih vibe positif yang orang lain juga bisa rasain, termasuk dia. Jadi, sekarang adalah waktu yang pas buat mulai fokus ke hal-hal yang bisa bikin lo lebih baik, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Mulai dengan fisik dulu, bro. Nggak perlu langsung jadi bodybuilder atau pelari maraton, tapi coba deh lo mulai olahraga sedikit demi sedikit. Mungkin lo bisa mulai dengan jogging pagi, ikut gym, atau bahkan coba olahraga yang lo suka, seperti basket atau futsal. Nggak cuma bikin badan lo lebih sehat, lo juga bakal ngerasa lebih bertenaga dan lebih percaya diri. Lo bakal ngerasa lebih kuat, dan itu bikin orang lain, termasuk dia, bakal notice perubahan lo. Jangan cuma fokus ke fisik, bro. Perbaiki pola makan lo juga. Coba makan lebih sehat, banyakin sayur dan buah, hindari makanan yang nggak sehat, dan lo bakal mulai merasa lebih segar dan energik. Setelah fisik, lo juga harus ngerawat mental dan emosi lo, bro. Terkadang, dalam hubungan yang rumit, kita lupa untuk merawat diri kita sendiri, apalagi secara mental. Jadi, lo harus mulai jadi lebih bijak dalam menghadapi masalah dan tekanan. Coba mulai dengan meditasi atau yoga untuk ngurangin stres dan bikin pikiran lo lebih tenang. Ini juga bisa bantu lo jadi lebih sadar sama perasaan lo, dan lo jadi bisa lebih objektif dalam menghadapi situasi apapun, termasuk masalah hati lo. Lo bisa juga coba baca buku motivasi atau buku yang lo minati, atau bahkan dengerin podcast yang bisa nambah wawasan lo. Dengan meningkatkan pemahaman dan cara pandang lo bakal ngerasa lebih siap untuk menghadapi segala hal yang datang dalam hidup lo. Yang paling penting, bro, adalah menjadi diri lo yang lebih bahagia dan lebih lengkap tanpa harus tergantung sama orang lain. Kadang, kita bisa ngerasa kehilangan semangat gara-gara orang lain, padahal kunci kebahagiaan itu ada di diri kita sendiri. Lo bisa jadi lebih bahagia dan lebih sukses tanpa harus nunggu persetujuan atau perhatian dari orang lain. Nggak ada yang salah dengan terus berkembang, belajar hal baru, atau berusaha jadi lebih baik. Bahkan, saat lo berkembang, lo jadi punya hal-hal baru yang bisa lo banggakan dan ceritakan, bukan cuma soal hubungan doang. Lo bakal punya banyak cerita seru dan pengalaman hidup yang nggak tergantung sama orang lain. Ketika lo fokus buat upgrade diri, bro, lo nggak cuma jadi lebih menarik di mata orang lain, tapi lo juga bakal ngerasa lebih pede dan lebih nyaman dengan diri sendiri. Lo nggak nunggu dia lagi buat merasa lengkap, karena lo udah merasa cukup dengan diri lo sendiri. 6. Muncul di waktu yang tepat. Sekarang, bro, kalau akhirnya kalian bertemu lagi, entah itu secara sengaja atau enggak, cara lo muncul itu penting banget.
Lo nggak harus tiba-tiba jadi orang yang berubah total atau jadi sok cuek. Lo cuma perlu muncul dengan cara yang bikin dia lihat kalau lo nggak sama lagi kayak dulu. Intinya, lo harus muncul di waktu yang tepat dengan versi terbaik dari diri lo. Pertama, lo harus paham bahwa pertemuan ini bukan cuma tentang lo ketemu dia lagi, tapi juga tentang bagaimana lo bisa nunjukin bahwa lo sekarang lebih baik, lebih tenang, dan lebih fokus ke kehidupan lo sendiri. Jadi, jangan buru-buru buat nyari alasan buat ketemu dia atau malah jadi terlalu antusias banget pas ketemu. Lo harus punya vibe yang lebih santai dan lebih dewasa. Kalau lo ketemu dia, cukup sapa dia dengan senyuman yang hangat, tapi tetap terkesan tenang dan nggak tergesa-gesa. Lo nggak perlu langsung nanya soal hubungan kalian atau kenapa kalian sempat berhenti ngobrol. Biarkan aja obrolan mengalir natural, kayak teman biasa yang udah lama nggak ketemu. Cobalah buat lebih jadi diri lo yang lebih santai. Jadi, kalau dia melihat lo, dia akan mikir, wah, dia udah beda banget, ya? Dan itu yang lo mau. Lo nggak harus langsung ngobrol tentang masa lalu atau kenapa kalian sempat berjarak. Yang penting, lo nggak perlu terlihat cemas atau khawatir soal hubungan kalian. Yang lo tunjukin adalah lo udah lebih dewasa dalam menghadapi situasi ini dan lo bisa ngobrol dengan santai, meskipun lo berdua sempat ada jarak. Kesan pertama lo setelah waktu yang agak lama nggak bertemu itu penting banget. Bro, jangan juga terlalu berharap banyak pada pertemuan pertama itu, karena lo nggak mau terkesan kayak lo butuh dia untuk merasa lebih baik. Lo udah cukup kuat tanpa dia, dan pertemuan itu cuma jadi kesempatan buat lo nunjukin ke dia bahwa lo bisa hidup bahagia dan sukses tanpa harus tergantung sama hubungan kalian. Dan lo tahu nggak, bro, kadang hal yang paling menarik itu adalah saat lo bisa tetap tenang dan nyaman meski ada tekanan. Itu yang bikin lo lebih berharga di mata orang lain. Yang pasti, bro, muncul di waktu yang tepat itu bukan cuma soal timing, tapi lebih ke bagaimana lo bisa menunjukkan bahwa lo udah jadi pribadi yang lebih baik, lebih menarik, dan lebih tenang. Lo nggak perlu terburu-buru atau langsung nyari perhatian. Lo cukup jadi diri lo yang terbaik, dan orang-orang, termasuk dia, bakal lihat perubahan itu. Jadi, jangan ragu buat muncul dengan kepercayaan diri yang baru, karena lo sekarang lebih dari sekadar seseorang yang dia kenal dulu. 7. Biarkan dia merindukan lo. Bro, kalau lo udah sampai di tahap ini, artinya lo udah jalan cukup jauh. Dan sekarang kita masuk ke salah satu bagian yang paling powerful dalam proses ini. Biarkan dia merindukan lo. Gak bisa dipungkiri, salah satu hal yang bikin orang tertarik lagi adalah rasa rindu. Tapi, lo gak bisa cuma berharap begitu aja. Lo harus ngerti gimana cara membangun jarak yang bikin dia merasa kehilangan lo tanpa harus lo nunjukin itu secara langsung. Mungkin lo mikir, gimana sih caranya biar dia rindu gue? Kan, gue udah sering kasih space. Tapi, bro, ini bukan cuma soal memberi jarak fisik atau nggak bales chat dia dalam waktu yang lama. Ini lebih ke bagaimana lo bisa menunjukkan bahwa hidup lo tetap berjalan dengan baik tanpa perlu terus-terusan ada dia di dalamnya. Jadi, biarkan dia melihat kalau lo bisa bahagia tanpa kehadirannya. Begitu dia merasa, dia kok kayaknya makin jauh, ya. Itu adalah tanda kalau dia mulai merasakan kehilangan, dan disitulah rindu mulai tumbuh. Pertama-tama, lo harus paham dulu apa yang membuat seseorang merindukan orang lain. Biasanya, itu adalah ketidakhadiran yang terasa di kehidupan mereka. Kalau lo terus-terusan hadir, baik secara fisik atau online, dia nggak akan pernah merasa kehilangan lo. Di sisi lain, kalau lo tiba-tiba mengurangi interaksi dan jarang muncul, dia mulai mikir, kok dia nggak ada ya? Kenapa dia jadi lebih sibuk dengan hidupnya? Nah, ini yang bisa bikin dia mulai merasa, gue harus cari tahu apa yang terjadi sama dia. Tapi bro, jangan langsung kelihatan kayak lo ngilangin diri tanpa alasan. Lo nggak perlu tiba-tiba jadi orang yang ngilang total dan nggak pernah muncul lagi. Biarkan dia merasakan perbedaan. Misalnya, lo dulu mungkin sering banget kontak atau ngajak ngobrol, tapi sekarang lo cuma muncul sesekali. Kalau lo biasa ngechat tiap hari, coba kurangi frekuensinya. Tunjukin kalau lo lagi fokus ke hal-hal lain dalam hidup lo. Lo bisa sibuk dengan teman-teman lo, kerjaan lo,
atau hobi baru yang lo geluti. Kalau dia lihat ini, dia bakal ngerasa kayak ada yang hilang. Itu yang bikin rindu tumbuh. Bro, sekarang, lo juga harus ingat kalau merindukan itu gak harus selalu soal perasaan yang intens banget atau drama. Kadang, rindu itu cuma datang dari kebiasaan. Misalnya, lo dan dia dulu punya rutinitas tertentu, kayak ngobrol tiap malam, atau ketemuan tiap akhir pekan. Nah, kalau tiba-tiba lo gak ada, dia mulai ngerasain kehilangan sesuatu yang dulu selalu ada. Lo gak perlu jadi super dramatis, tapi cukup dengan menunjukkan bahwa lo lebih sibuk, lebih mandiri, dan lebih fokus ke diri lo sendiri. Ini bukan berarti lo harus jadi orang yang menjauh, tapi lo cuma perlu jadi lebih sedikit misterius, dan lebih punya kehidupan yang gak tergantung pada dia. Hal penting yang perlu lo ingat adalah jangan pernah terlihat desperate. Jangan coba-coba buat ngundang rasa rindu dengan cara yang terlalu langsung. Misalnya dengan ngirim pesan yang isinya cuma pengen ngerayu atau buat dia ngerasa bersalah. Itu justru bisa bikin lo kelihatan butuh banget sama dia, dan malah bikin lo kehilangan daya tarik. Jadi, biarkan dia merindukan lo karena lo udah berubah menjadi seseorang yang lebih menarik. Bukan karena lo nyari perhatian atau kelihatan lagi terpuruk. Lo harus tetap jadi diri lo yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih percaya diri. Gue tahu ini bisa jadi tantangan, terutama kalau lo masih merasa cemas atau gak yakin dia masih peduli. Tapi, percaya deh, kalau lo konsisten dan tetap fokus ke diri lo sendiri, lo akan ngeliat perubahan besar. Ketika dia mulai merasa kehilangan lo, dia akan mulai mikir, kenapa ya dia gak seperti dulu? Kok dia jadi lebih susah ditemuin? Dan di titik inilah, dia mulai ngerasa rindu. Kalau dia merasakan itu, bro, itu adalah saat yang tepat buat lo muncul lagi di hidup dia dengan cara yang lebih menawan dan penuh percaya diri. Kenapa rindu itu powerful? Rindu itu bikin orang merasa mereka butuh sesuatu yang mereka nggak punya. Dan dalam hal ini, itu adalah lo. Saat dia mulai merindukan lo, dia akan mulai nyari cara untuk terhubung lagi dengan lo. Ini bukan soal memanipulasi perasaan, tapi lebih ke cara alami untuk menumbuhkan ketertarikan dengan memberi ruang yang cukup. Rindu juga bisa menumbuhkan perasaan positif, seperti nostalgia atau kenangan indah, yang bikin dia mikir kembali tentang lo dengan cara yang lebih baik. Jadi, bro, intinya adalah jangan terburu-buru buat mencari perhatian atau langsung nyari jalan buat ngobrol lagi. Biarkan waktu yang berjalan menunjukkan perubahan lo. Dengan sedikit jarak, lo memberikan dia kesempatan untuk merasakan kehilangan dan mulai merindukan lo. Dan saat itu terjadi, lo akan ngelihat perubahan besar dalam cara dia melihat dan menghargai lo. Ini bukan soal mengharapkan dia datang dengan harapan kosong, tapi tentang membiarkan dia melihat lo dari sudut pandang yang berbeda. Seseorang yang lebih mandiri, lebih tenang, dan lebih menarik daripada sebelumnya. Bro, setelah semua yang udah kita bahas di sini, sekarang saatnya kita tarik kesimpulan. Kalau lo udah mengikuti setiap langkah dan prinsip yang kita omongin tadi, lo udah ngambil langkah besar untuk nggak hanya memperbaiki hubungan lo dengan dia, tapi juga untuk memperbaiki hubungan lo dengan diri lo sendiri. Mungkin lo merasa susah, terutama saat harus menahan diri buat gak langsung menghubungi dia, atau saat lo ngerasa penasaran banget tentang apa yang dia lakuin. Tapi percayalah, proses ini bukan cuma buat menjaga jarak, tapi buat lo menemukan kembali siapa diri lo yang sebenarnya, dan apa yang lo butuhkan dalam hidup lo, termasuk dalam hubungan. Pada dasarnya, no contact itu bukan tentang menghindari atau memberi hukuman ke dia, tapi lebih ke memberi ruang, baik untuk lo maupun untuk dia, supaya bisa berpikir lebih jernih dan melihat segala sesuatunya dengan perspektif yang lebih objektif. Kalau lo udah terbiasa ngobrol tiap hari, tiba-tiba nggak ada kontak sama sekali bisa bikin lo merasa cemas, terutama karena lo khawatir tentang apa yang dia pikirkan. Tapi, sebenarnya ini adalah waktu yang sangat berharga buat lo, karena lo bisa mengalihkan perhatian lo ke diri sendiri. Disinilah lo bisa mulai upgrade diri, entah itu dengan mulai berolahraga, memperbaiki pola makan, atau fokus ke hobi dan pekerjaan yang selama ini mungkin terabaikan karena lo terlalu fokus ke hubungan yang gak berjalan lancar. No kontak itu juga jadi waktu yang tepat buat lo untuk mengenali kembali apa yang penting dalam hidup lo.
Jangan sampai lo terjebak dalam pemikiran bahwa kebahagiaan lo bergantung pada seseorang. Apalagi kalau hubungan itu bikin lo merasa nggak dihargai. Lo perlu menyadari bahwa kebahagiaan itu datang dari dalam diri lo sendiri. Dan itu bisa tercapai lewat perbaikan diri, mencapai tujuan hidup pribadi, dan merasa puas dengan diri sendiri. Ketika lo bisa menjadi versi terbaik dari diri lo akan lebih siap untuk menghadapi hubungan yang lebih sehat dan seimbang di masa depan, baik dengan dia maupun dengan orang lain. Pada akhirnya, bro, no kontak itu juga ngasih kesempatan buat lo dan dia untuk merindukan satu sama lain. Dalam dunia yang serba cepat dan terus terhubung ini, kadang kita lupa untuk memberi ruang supaya hubungan bisa berkembang secara alami. Ketika lo gak selalu ada dan gak selalu menghubungi dia, lo memberi dia kesempatan untuk merasa kehilangan dan merindukan lo. Dan itu adalah hal yang sangat penting dalam membangkitkan kembali rasa ketertarikan. Tapi ingat, ini bukan berarti lo harus jadi orang yang misterius atau cuek. Ya, lo tetap harus jadi diri lo yang terbaik. Lo tetap harus menunjukkan bahwa hidup lo terus berjalan dengan atau tanpa dia, dan itu akan jadi daya tarik tersendiri. Jangan lupa juga, bro, kesabaran itu kunci. Mungkin di awal lo merasa cemas atau merasa semua ini nggak akan berhasil, tapi percaya deh, waktu adalah teman lo dalam proses ini. Jangan terlalu cepat berharap hasil instan, karena hubungan yang sehat dan hubungan yang benar-benar bisa berlanjut itu butuh waktu dan pemahaman yang mendalam. Biarkan waktu berjalan, biarkan lo dan dia berkembang dengan cara masing-masing, dan biarkan perasaan itu tumbuh kembali secara alami. Intinya, lo gak perlu takut untuk memberi ruang dan fokus ke diri sendiri. Dengan melakukan ini, lo gak hanya memberi kesempatan buat hubungan lo berkembang, tapi juga untuk diri lo merasa lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang ke depan. Lo mungkin gak langsung melihat hasilnya, tapi langkah kecil yang lo ambil sekarang akan membawa perubahan besar di masa depan. Pada akhirnya, bro, ini semua soal menjadi lebih baik, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri lo sendiri. So, terus jaga diri lo, jangan ragu untuk berkembang, dan percayalah, segala hal yang baik bakal datang pada waktu yang tepat.